Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini kita berjumpa lagi pada hari Selasa 17 Januari 2023 dalam pekan biasa yang ketiga. Nah, adik-adik, kakak berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk berkat baru yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami dengan baik firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kakak memberi judul atau tema permenungan kita pada hari ini. Temanya adalah aturan yang memerdekakan. Adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, baik di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun kita berada, ada aturan yang selalu mengikat kita. Misalnya saja nih, di sekolah ada aturan tentang penggunaan seragam dengan atribut yang digunakan, jam masuk sekolah, dan lain-lain. Atau misalnya di rumah, ada aturan tertentu yang perlu disepakati dengan orang tua. Misalnya, ada yang aturan tentang waktu bermain, ada yang aturan tentang waktu tidur, aturan waktu bangun, dan lain sebagainya. Demikian juga halnya saat kita di gereja. Ada banyak aturan, misalnya saja tidak boleh makan dan minum di dalam gereja dan lain sebagainya. Maka adik-adik, ternyata di dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan aturan itu sangat penting. Akan tetapi, perlu diingat dan harus diakui bahwa ada aturan yang baik, ada juga yang tidak baik. Ada aturan yang bijaksana, tetapi ada pula yang tidak masuk akal, malah
tidak adil. Nah, aturan yang tidak baik atau tidak adil ini jelas perlu untuk diperbarui demi terwujudnya kebaikan bersama. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil pada hari ini, orang Farisi menuduh murid-murid Yesus bahwa mereka melanggar hukum Sabat karena mereka memetik bulir-bulir gandum pada hari Sabat. Nah, menurut tradisi orang Yahudi, bahwa hari Sabat adalah hari yang dikuduskan untuk mengingat dan merayakan karya penciptaan yang dilakukan Allah. Oleh karena itu, hukum Taurat melarang dilakukannya semua pekerjaan pada hari Sabat. Nah, para murid Yesus dikritik bukan karena mereka memetik bulir gandum di ladang, melainkan karena mereka melakukannya pada hari Sabat. Dalam tanggapannya, Yesus mengundang para orang-orang Farisi untuk merenungkan dan melihat lebih sungguh mengenai hubungan manusia dengan Allah. Yesus menegaskan bahwa kebutuhan manusia harus didahulukan daripada kebiasaan ritual. Sebab setiap aturan dibuat demi kebaikan manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dengan ini, Yesus menantang kita semua untuk membangun dan memelihara struktur kehidupan sosial yang memajukan martabat manusia, serta untuk meruntuhkan setiap struktur sosial yang justru membahayakan kehidupan manusia. Aturan yang tidak mendukung kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia tentu bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, hal yang sama dapat diterapkan dalam kehidupan beragama yang benar. Jika agama menghalangi seseorang untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain yang membutuhkan, maka agama itu adalah palsu belaka. Jika iman seseorang lebih berpusat pada ritual dan hal-hal yang bersifat eksternal serta melupakan martabat manusia, iman tersebut adalah sebuah kebohongan besar. Allah tidak pernah berkehendak menindas umatnya atau membatasi hubungan setiap manusia dengan sesamanya. Adik-adik dan remaja yang terkasih, inti dari keutamaan moral Kristiani menekankan betapa pentingnya menolong orang lain dan mempunyai rasa yang peka terhadap kebutuhan orang lain, terutama mereka yang hidupnya kurang beruntung. Nah, semoga hal ini dapat membantu kita, bukan karena ini adalah aturan yang wajib dijalankan, melainkan karena kita mau untuk menghayati semua yang kita lakukan dengan kasih yang telah Tuhan letakkan di dalam hati kita, agar kita juga dapat mengasihi Tuhan dengan tulus. Mari adik-adik dan remaja yang terkasih, kita belajar bersama untuk mengikuti aturan dengan baik, baik di rumah, sekolah, gereja, atau dimanapun kita berada, yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah.
Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.